Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, di pertemuan ke hari ini ya, pertemuan ke-15, kita akan kembali melanjutkan materinya, tapi sedikit berbeda mungkin dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Kita ingat di pertemuan terakhir kita sudah membahas kaitannya dengan kalibrasi kamera ya, kamera stereo. Jadi saya berjanji di pertemuan sebelumnya untuk melanjutkan lagi. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk kembali bertemu di aplikasi Zoom. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung hari ini. Dan terima kasih juga mungkin kalau ada yang sudah mengumpulkan hasil tugasnya. Sudah saya terima ada 50 dari 120. Jadi mungkin masih ada 70-an mahasiswa yang belum mengumpulkan tugasnya. Saya ingatkan untuk segera dikumpulkan tugasnya. Karena waktu UASnya saya tidak tahu persis tanggal berapa UAS. Jadi kalau bisa sih sebelum itu sudah dikumpulkan ya, sudah saya terima. Dan sekali lagi beberapa ini saya hanya menyampaikan saja beberapa tugas yang saya terima itu isinya adalah, mohon maaf, bisa jadi hanya mengcopy paste apa yang ada di materi, entah di PowerPoint saya gitu ya, yang di copy paste ke situ atau diketik ulang, tapi isinya sama persis gitu. Nah, sebenarnya yang diinginkan itu adalah Anda melihat kembali materi atau menonton rekaman hasil kuliahnya, kemudian dirangkum dalam bentuk tulisan dengan bahasa kita sendiri gitu ya. Jadi jangan apa yang ada di situ plak ditulis lagi sama seperti apa yang saya jelaskan. Jadi misalkan saya menjelaskan kalibrasi kamera itu ada sekian, ditulis juga kalibrasi kamera itu ada sekian. Kemudian ada juga di situ apa lagi ya yang saya lihat kemarin itu. Yang jadi masalah karena ada yang mencoba merangkum dari dua pertemuan gitu ya, tapi tidak nyambung antara rangkuman yang pertama dengan kedua. Kenapa tadi? Karena hanya mengambil cuplikan-cuplikannya saja. Maksud saya, misalkan Hasran nih menonton di pertemuan ke-10 misalkan, katanya dengan objek tracking misalkan. Nah itu Hasran jelaskan dengan bahasanya Hasran sendiri bahwa objek tracking itu pada dasarnya adalah seperti ini. Nah, kalau misalkan dilakukan dengan menggunakan MATLAB, itu bisa menggunakan langkah-langkahnya kurang lebih seperti ini. Jadi jangan sama persis dengan apa yang saya jelaskan di situnya, harusnya gitu ya. Ya, saya tidak juga menyalahkan kepada yang sudah mengumpulkan tugasnya. Saya juga menghargai kawan-kawan yang sudah mengumpulkan tugas. Nah, karenanya kalau misalkan nanti kawan-kawan mahasiswa melihat itu ya di nilai akhir di prodi yang diminta prodi nanti itu nilainya tidak sama ya, bisa jadi tidak sama, nilai yang sama bisa jadi hanya ada 10 orang, jadi sisanya yang lain itu 10 orang berikutnya beda 10 orang. Kenapa? Karena saya menilainya berdasarkan urutan mengumpulkannya. Jadi semakin akhir Anda mengumpulkan mungkin nilainya akan semakin kecil karena saya kurangi terus nilainya dari urutannya itu. Jadi saya melihat urutan di email ya yang saya terima di email. Jadi kalau misalkan Hasran pengumpulnya pertama ya berarti nilainya paling tinggi gitu, di situ. Kalau misalkan nanti ada siapa ya, Sarip misalkan atau yang lain ya, Mahmud misalkan mengumpul berikutnya, itu Mahmud bisa jadi sama nilainya dengan Hasran karena masih di 10 pengumpul pertama. Nanti 10 pengumpul kedua beda lagi, 10 pengumpul ketiga saya urutkan seperti itu. Nilainya saya bedakan itu untuk menghargai atau membedakan antara yang pengumpul pertama. Ada Seman juga ya? Oh, Seman ke kelas ini, Seman? Bentar. Hadir Pak, hadir. Oh ya. Dengan yang mengumpul terakhir gitu kan. Jadi itu kalau nanti melihat nilainya, jadi jangan kaget. Baik, saya terlalu banyak berbicara tentang itu. Kita teruskan saja dulu. Nah, hari ini saya mencoba memperlihatkan ya, sebenarnya ini contoh saja sih. Kalau misalkan nanti ada yang
melakukan penelitian, dan bahkan hampir semuanya kan harus melakukan penelitian, terlepas dari penelitiannya dilakukan sendiri atau dibantu orang lain. Tapi saya tidak merekomendasikan untuk penelitian yang dilakukan orang-orang lain. Maksudnya nanti, oh saya penelitiannya wah nih, tapi alatnya dibuatkan oleh orang lain, nanti bahkan naskahnya dibuatkan orang lain. Baik, ini saya perlihatkan ya contoh nanti kalau misalkan Seman dan kawan-kawan yang lain, Hasran, Mahmud, atau Ratu, atau siapa ya yang melakukan penelitian, contohnya menurut saya sih bukan standarnya CIMIC ya, maksudnya kalau nanti membuat slide untuk presentasi hasil penelitian kurang lebih seperti ini gitu ya. Contohnya, misalkan kita beri judul Serial Camera Based Design and Relative Function SMS. Jadi ini kalau bahasa Inggrisnya ya, kenapa saya buat bahasa Inggris ya biar terbiasa saja. Kalau di bahasa Indonesia kan terlalu panjang nanti gitu ya. Jadi hari ini tanggal 24 pertemuan terakhir untuk mata kuliah ini ya. Nah, jadi kita coba lihat lagi ya. Mungkin ada yang masih ingat materi-materi sebelumnya itu juga sudah saya minta coba diulangi lagi. Mungkin nanti ada yang bertanya di akhir mata kuliah ini, Pak, nanti ujiannya seperti apa? Nanti kita lihat ya, kalau ada yang bertanya lagi. Nah, di materi-materi sebelumnya kan kita sudah bahas panjang lebar tuh. Ada teori-teori segala macam dari komponen, dari cara memprogramnya, karena ini mata kuliah pemrograman, jadi saya harus memperlihatkan programnya sampai di pertemuan yang column based object tracking itu juga ada programnya. Kalau yang kemarin juga sebenarnya ada programnya, tapi kita menggunakan program yang dibuat oleh orang lain, toolbox-nya. Jadi waktu itu di pertemuan sebelumnya ya, di kalibrasi kamera itu saya hanya membuat tools atau GUI-nya, interface-nya untuk meng-capture citranya. Tapi kalau toolbox-nya kita menggunakan apa yang sudah dibuat oleh orang lain, karena memang itu yang sudah bagus ya. Jadi kalau kita buat sendiri itu kayaknya tidak selesai penelitian kita. Nah, ini saya ajak melihat presentasi contoh hasil penelitian ya. Jadi kalau nanti melakukan penelitian, sekali lagi presentasi jangan membaca dan mengcopy paste apa yang ada di naskah. Boleh membaca tapi tidak semuanya, sedikit-sedikit saja yang dibaca gitu ya. Jadi misalkan ini contoh latar belakang sekaligus tinjauan pustaka yang ada di sini ya nanti ya. Jadi kita lihat apa itu navigasi misalkan, jadi disampaikan. Kalau tadi kan di judul awal itu kaitannya dengan bagaimana robot itu melakukan navigasi dengan cara mengukur jarak objek ada di depannya dan memperkirakan posisi relatif objek itu terhadap kameranya, terhadap robotnya. Nah ini contohnya. Jadi apa itu navigasi dijelaskan dulu. Nah, navigasi yang di sini adalah lebih spesifik kepada navigasi yang berbasis kepada vision ya, atau yang menggunakan sensor kamera. Jadi ada navigasi yang menggunakan sensor ultrasonik gitu yang seperti kita buat dan kita contoh atau demokan sebelumnya. Kemudian ada yang menggunakan sensor inframerah, ada yang menggunakan GPS gitu kan, ada yang menggunakan kompas misalkan. Nah, sekarang yang khusus untuk yang berbasis kamera. Jadi saya sudah sampaikan juga karena di sub kita itu kan sampai kepada computer vision-nya. Nah, makanya di beberapa pertemuan terakhir kan saya fokus kepada computer vision-nya untuk bisa memberikan gambaran lah sedikit untuk nanti kalau ada yang mau membuat dan meneruskan penelitian kaitannya dengan navigasi robot berbasis vision ini. Nah, dijelaskan dulu ya. Jadi misalkan vision based navigation robot itu ada yang berbasis peta, kemudian ada yang tidak berbasis peta tapi petanya dibangun, kemudian ada yang mapless. Mapless itu artinya tanpa peta. Nanti kita lihat ya. Nah, yang dilakukan di penelitian ini adalah yang tanpa peta. Nah, tapi kita lihat dulu, yang map based itu maksudnya misalkan seperti tadi ya, Hasran ingin ke kampus dari rumah, maka Hasran memanggil ojek online gitu ya. Nah, maka Hasran akan terdeteksi posisinya di peta itu di mana. Si driver juga akan mendeteksi Hasran itu ada di mana dari posisi dia sekarang, titiknya ya. Nah, itu adalah contoh untuk navigasi yang berbasis peta. Kemudian si drivernya kan melihat peta itu, kalau dari posisi dia sekarang, misalkan kalau di Banjarbaru ya, misalkan driver ojeknya ada di lapangan Murjani misalkan. Hasran manggilnya dari kampus, maka dari lapangan Murjani si drivernya mendeteksi, oh ini ada di kampus di Banjarbaru, dia akan melihat petanya.
oh petanya ada di situ gitu ya kampusnya. Nah, dia datang ke sana, kemudian Hasran mau pulang ke kos misalkan. Nah, kosnya ada di mana? Di Balitra misalkan. Nah, Hasran kemudian naik Gojek. Nah, Gojeknya kan ke Balitranya berdasarkan itu. Walaupun dia hafal sebenarnya daerah Banjarbaru di sekitarnya, tapi tetap dia menggunakan peta itu. Nah, itu yang dikatakan sebagai map-based navigation atau navigasi dari web ojol untuk menuju rumah atau kos Hasran di Balitra dari kampus Teknik Banjarbaru. Nah, itu ya detailnya. Nah, kemudian ada juga yang navigasi yang menggunakan membangun peta nih. Ini jadi pada saat dia jalan itu dia tidak tahu peta. Jadi ini sudah hafal sebenarnya si ojolnya dari Murjani ke Sini Banjarbaru, dia jalan saja. Nah, sistem yang dipakai misalkan nih kebetulan ya, itu dia bisa melakukan pemetaan atau tracking posisi ya. Itu biasanya di GPS yang bagus ya. Kalau di GPS-nya di handphone itu mungkin kita perlu install lagi ya untuk kita bisa men-tracking tadi jalur yang kita tempuh itu jalur apa ya, atau dari mana saja ke mana. Nah, itu kemudian dibangun petanya. Nah, itu yang dimaksud dengan map building navigation base. Nah, kalau yang kaitannya dengan yang nomor 2 ini juga ya, yang map building ini, itu sudah saya juga publikasikan di tahun 2019 kemarin, di bulan Desember. Itu kalau misalkan iseng cari di Google Scholar, nama saya gitu ya. Kemudian nanti dilihat itu penelitian yang di tahun 2019 itu kaitan dengan map building, Anda bisa baca sendiri di situ. Nah, kemudian yang difokuskan tadi ya, ini tadi presentasinya kan ada 3 jenisnya. Kemudian kita fokus ke yang mapless. Nah, karena apa? Karena memang penelitian ini misalkan fokusnya kepada navigasi yang tidak menggunakan peta atau tanpa peta. Gitu. Jadi begitu caranya. Ini sebenarnya semi animasi ya. Animasinya dibuat di PowerPoint-nya saja, tidak di aplikasi yang lain ya. Karena kalau dibuat pakai aplikasi yang lain, mungkin kalau waktunya banyak sih tidak masalah. Tapi kalau waktu antara kita mau ujian tinggal seminggu atau tinggal beberapa hari itu, maka ini yang paling memungkinkan untuk dilakukan ya. Nah, misalkan kita teruskan lagi nih di penjelasannya ya, contohnya ini. Navigasi yang tanpa peta itu siapa saja yang sudah mengerjakan. Nah, ini masuk saya sampaikan tadi di tinjauan pustakanya sebenarnya ini. Jadi kalau tadi kita di pendahuluan menjelaskan sedikit tentang apa itu navigasi, kemudian navigasi dengan menggunakan peta itu apa saja jenisnya, yang membangun peta itu apa saja, kemudian yang tanpa peta itu apa saja. Nah, baru kita masuk, karena fokus saya adalah di Mapless ini, misalkan gitu ya disampaikan. Maka ada beberapa yang sudah melakukan hal serupa. Satu dengan metode ini. Nah, sampaikan metodenya ini. Yang mengerjakan si ini. Kemudian yang kedua ada metode yang lain. Yang sudah mengerjakan siapa penelitiannya. Disampaikan ya. Kemudian lagi nomor berikutnya. Ini ada lagi yang juga serupa ya. Jadi kita harus sampaikan bahwa di penelitian sebelumnya itu sudah banyak juga yang mengerjakan nih. Tapi kalau misalkan di kita itu biasanya ya, di penelitian itu kan dibatasi pada yang sekian tahun terakhir gitu ya. Misalkan 5 tahun atau 6 tahun. 6 tahun terakhir yang sudah melakukan penelitian itu siapa saja. Karena itu untuk melihat nanti kalau misalkan di publikasi ya, ini kalau di sedikit menyebabkan mungkin tidak terlalu dihiraukan itu. Kalau di publikasi kita itu biasanya dijadikan dasar, oh ternyata apa yang dikerjakan oleh si peneliti ini masih dikerjakan oleh peneliti lain di beberapa tahun terakhir. Nggak sekarang misalkan gitu ya, kalau misalkan ada penelitian yang tahun terbaru ya tahun 2020 misalkan. Nah, itu perlu disampaikan. Artinya apa yang kita lakukan itu masih jadi tren atau jadi bahan penelitian juga di dunia sana gitu. Jadi tidak cuma hanya kita saja yang melakukan penelitian itu, karena jadi aneh nanti kalau hanya kita yang melakukan penelitian tentang itu. Itu jangan-jangan nanti tidak penting yang kita lakukan itu ya. Itu biasanya kalau kita ingin melakukan publikasi ya di paper atau di jurnal. Nah, setelah tadi ya di yang keempat ini kan kaitan dengan bahasan kita ya, mengukur jarak dan posisi relatif objek tadi. Nah, di sini kita bisa lihat yang melakukan hal itu juga tidak hanya kita ya. Ada banyak penelitian sebelumnya misalkan. Itu ada, ini penelitian saya juga ada di tahun 2015 yang melakukan hal serupa. Di tahun 2017 ada lagi nih Mustamin, dan ada juga di 2015 Kim.
ya, dan kawan-kawan. Nah, itu dia. Jadi kita harus sampaikan bahwa penelitian kita itu ini, dan ada banyak lagi subnya, dan sudah dilakukan oleh orang lain juga penelitian itu ini tahunnya sekian. Nah, sekarang pas saya fokusnya di mana? Sekarang saya fokusnya di situ. Gitu. Jadi kita beri lingkaran, nanti kita beri warna, gitu ya. Boleh, nanti kalau diberi animasi kedap-kedip juga boleh. Nah, saya hanya bisa membuat yang simple ini ya. Nanti kawan-kawan saya kira bisa lebih atraktif lagi ya, atau lebih menarik lagi. Nah, tadi sekali lagi untuk untuk keperluan navigasi, maka tidak hanya ukur jaraknya aja, karena sekali lagi kalau sudah diukur jaraknya terus ngapain gitu. Terus robotnya kalau sudah tahu jarak objek itu terus ngapain? Apakah bergerak ke kanan, ke kiri, atau bagaimana gitu ya. Mungkin kalau ada yang sudah lihat atau bahkan sudah ikut seminar ya di tanggal 11 yang lalu, itu yang belum ikut atau belum nonton silahkan ditonton ya. Di channelnya saya atau di channelnya Semit Banjarbaru ada itu. Nah, kalau di channelnya Semit Banjarbaru sudah lumayan tuh yang menonton seminar itu ya. Ada beberapa banyak gitu, bisa nanti dilihat di situ. Tapi kalau di channel saya juga ada, tapi tidak banyak sebanyak yang di Semit Banjarbaru. Nah, kaitannya dengan keputusan arah gerak ini sekali lagi sudah saya sampaikan di situ ya. Ada publikasinya juga di tahun 2020 ini. Nanti bisa dilihat bulan Juli itu, tapi sebenarnya sudah terbit dari bulan Maret atau April kemarin sudah muncul. Tapi untuk lebih detailnya bisa dilihat. Nah, keputusan arah gerak ini itu ada yang tidak real time. Ini saya contoh lagi ya, contoh menyampaikan ide kita ya. Ada yang real time. Jadi ide kita itu biasanya ditempatkan di bawah ya untuk memfokuskan. Karena kalau misalkan kita sampaikan ide kita di awal itu nanti jadi tidak mengalir penjelasan dari presentasi kita ya, atau penjelasan kita ke tim pengujinya. Nah, misalnya kita sampaikan keputusan arah gerak itu ada yang real time dan ada yang tidak real time. Nah, yang tidak real time itu sudah dilakukan oleh siapa? Nah, sudah dilakukan oleh sini, misalkan ya adalah penelitian sebelumnya, dan dia menggunakan apa? Dia menggunakan fuzzy. Nah, sekali lagi kalau yang pakai fuzzy itu untuk robot tidak bisa real time. Mungkin kalau Zul atau siapa nanti yang kemarin sempat bertanya itu, tapi Zul tidak di kelas ini. Pakai fuzzy itu bisa, tapi tidak bisa real time. Karena apa? Karena dia perlu mengolah dulu data dari sensor, kemudian baru diputuskan, itu terlalu lama. Nah, yang bisa real time adalah apa ya? Nah, tidak. Yang bisa real time adalah yang menggunakan rule base ini salah satunya ya. Jadi kalau misalkan nanti kawan-kawan yang ingin fokus juga atau mengarahkan penelitiannya ke arah robot, kemudian arah keputusan yang menggunakan real time decision system, maka salah satu yang bisa digunakan adalah ini ya, rule base. Asran, ada yang ditanyakan, Asran? Tidak ada, Pak. Belum ya, baik. Saya teruskan lagi. Saya mengubah posisi duduk saya karena mungkin kalau terlihat di kamera ini, saya bergerak-gerak karena saya mengubah posisi kaki saya. Nah, sekali lagi di sini kita contohkan atau saya contohkan, kalau misalkan kita ingin fokus yang akan dibuat di penelitian ini adalah yang real time, gitu ya. Maka kita berlingkaran. Tadi kan sebelumnya seperti ini nih. Nah, kemudian saya berlingkaran ini untuk menunjukkan bahwa kita fokus ke situ. Jadi si penguji itu atau si pemirsa istilahnya kalau di ini ya, itu kita arahkan sedemikian rupa bahwa kita ingin memfokuskan mereka ke situ. Jadi tidak ke mana-mana. Artinya pada saat nanti kita presentasi dan penguji melihat, dia tidak akan bertanya yang di luar dari apa yang kita sampaikan gitu. Walaupun kita tadi menyampaikan ada pengantarnya ini, tapi kita fokusnya ke sini. Dia kalau nanti si pengujinya bertanya, kalau yang tidak real time itu gimana caranya? Kita tidak bahas ke situ, Pak, Bu, gitu ya. Kita hanya bahas yang sini aja, seperti itu. Jadi caranya seperti itu ya. Nah, ini baru permasalahan ya kalau di naskah skripsinya mungkin biasanya disebut di dalam rumusan masalahnya. Tapi kalau saya di sini sebutnya sebagai permasalahan saja. Nah, ini permasalahan contohnya ya. Jadi kalau misalkan membuat rumusan masalah itu tidak perlu yang muluk-muluk nih. Kalau di presentasi, mungkin kalau di naskahnya bisa jadi panjang ya. Tapi kalau di presentasi tidak perlu yang panjang-panjang. Cukup yang seperti ini saja, cukup. Robot menabrak obstacle kalau tidak akurat, kemudian sehingga keputusannya jadi terlambat. Nah, itu dia.
Jadi bagaimana caranya kita membuat yang singkat tapi bisa menjelaskan secara, memang ini perlu jam terbang yang tinggi ya biasanya. Jadi saya juga waktu membuat ini juga banyak koreksi dari kawan-kawan yang lain atau pembimbing misalkan. Jadi pembimbing biasanya perlu tahu juga. Nah, saya sampaikan lagi ini mumpung saya ingat nih. Jadi ada juga mahasiswa saya itu yang saya tidak sebut namanya biar tidak gibah ya. Jadi saya hanya menyebutkan bahwa ada mahasiswa saya gitu. Tidak perlu kita sebut dan tidak perlu cari tahu namanya siapa. Itu saya sudah minta semuanya ya, bahwa harus kalau presentasi itu usahakan fontnya, saya bilang gitu, harus minimal 28 misalkan. Kalau kecuali memang kalau ada hal yang kayak tadi ya, blok diagram, itu juga kita harus usahakan bahwa di blok diagram itu terlihat semuanya tulisannya. Jangan sampai nanti blok diagram ada tulisan kecil. Kalau penguji melihat itu harus mengerutkan dahi atau mengerutkan mata untuk memfokuskan ke tulisan itu, jangan ya. Jadi itu biasanya untuk mengurangi nanti, oh ini tidak menarik nih presentasinya nih, fontnya aja kecil gitu ya, sudah fontnya kecil dibaca lagi tidak dijelaskan gitu. Nah itu jadi sekali lagi dia mumpung saya ingat, saya sampaikan juga ke mahasiswa saya. Tapi ternyata tidak semua mahasiswa saya itu menurut gitu ya apa yang saya sampaikan. Sudah saya WA ini, sudah di email juga, ini ya isinya presentasinya ini. Jangan sampai tidak dimasukkan di presentasinya, fontnya sekian, jumlah slide-nya sekian. Sudah saya gitu kan, tapi ternyata tidak dilaksanakan. Jadi saya agak ini juga agak dalam tanda kutip jengkel juga seperti itu kalau misalkan sudah diberikan detailnya di email, di WA gitu sudah, tapi tidak dituruti. Nah, saya sampaikan kawan-kawan mahasiswa nanti siapapun pembimbingnya itu kalau membuat slide usahakan yang seperti apa ya, bukan seperti ini persis sih, maksudnya fontnya minimal 28 atau yang bagusnya sih 30 ukuran fontnya ya, terlepas dari jenis fontnya apa, tapi size-nya 28 minimal gitu. Jadi kalau yang umum sih biasanya kalau nggak Times New Roman, Arial gitu ya, atau Calibri itu boleh lah, biar tidak juga sulit nanti si pengujinya membaca. Jangan sampai nanti tulisannya tulisan yang apa ya, subscript misalkan, subscript yang namanya itu ya, yang tulisan bright istilah kita ya, yang nyambung gitu. Jadi jangan tulisan-tulisan atau font-font yang sulit dibaca, harus yang terbaca dengan mudah. Baik, ini adalah tujuan. Jadi sekali lagi saya kembali ke sini ya. Tujuan penelitiannya apa? Jangan sampai nanti tujuan penelitiannya ada dua gitu ya, tapi di pembahasannya cuma satu. Di tujuan penelitian rumusan masalahnya ada dua, tapi di hasil pembahasan cuma satu. Nah, satunya kemana hilang gitu? Gaib ya jadinya, kalau bahasa Pak Romi Satriawono itu gaib kata beliau. Hilang itu maksudnya, tidak muncul. Nah, kalau nanti melakukan penelitian itu harus jelas. Wah, tujuan saya adalah ini dan ini. Gitu ya. Nanti di pembahasan juga akan kita lihat juga. Nah, baru masuk ke berikutnya ya. Kalau di skripsinya atau naskah skripsinya mungkin ini ada termasuk di dalam bab 3 ya, metodologi penelitian. Tapi kalau di sini kita sebutkan saja langsung. Ini blok diagram yang kami kerjakan gitu ya. Tapi kalau di kami dulu atau di dosen-dosen itu bisa menyebutnya sebagai model usulannya. Kan bagus juga kalau mahasiswa ikut ini ya di istilah model penelitian. Model penelitiannya adalah seperti ini. Jadi yang kami lakukan adalah ini, gitu ya. Nah, jadi saya membuat ini juga sambil diperhatikan ya. Saya contoh ini sebenarnya saya sampaikan ini seni animasi. Nah, kita hilangkan yang tidak kita ingin fokus jelaskan dulu. Jadi tadi kalau blok diagram lengkapnya seperti ini, sekarang kita hilangkan. Memang ini tidak semua yang presentasi membuat seperti ini, yang agak ribet ini. Tapi setelah jalan atau ini dilihat ya, ini kalau dilihat kronologis membuatnya ini tidak semudah yang kita lihat ini ya, tampak simpel gitu. Tapi kalau dilihat detailnya ini sebenarnya saya hanya menutup blok diagram yang banyak tadi, saya tutupi dengan rectangle warna putih gitu ya. Jadi seolah-olah yang lain itu hilang. Padahal itu ada, tapi di belakang. Karenanya background-nya harus dipilih yang warnanya putih. Makanya saya tidak menggunakan background atau desain template yang seperti sebelum-sebelumnya yang berwarna gelap, misalnya seperti itu. Sebenarnya saya suka yang warnanya gelap, tapi karena ini adalah contoh untuk tadi semi animasi untuk menutup blok-blok diagram dari model usulan kita ini yang tidak
kita ingin jelaskan dulu ya, biar fokus gitu, maka saya pakai warnanya putih seperti ini. Nah, kita perlu sampaikan bahwa akuisisi yang citra yang kita lakukan tadi ya, blok diagram yang pertama adalah akuisisi citra. Kita menggunakan kamera stereo. Kamera ini yang saya gunakan juga sekarang untuk live Zoom ini, karena ini resolusinya cukup tinggi, jadi saya gunakan. Makanya kalau saya goyang-goyang laptop saya ini, gambar saya mungkin tidak bergerak di situ, karena saya menggunakan kamera yang lain yang ditempatkan tidak di laptopnya ini. Kalau ini saya goyang-goyang sebenarnya meja saya, tapi tidak terlihat bergoyang di situ kan gambarnya. Baik, disampaikan. Nah, apa yang diakuisisi dari kamera stereo ini itu adalah citra kanan, citra kiri ya, sama seperti kita di pertemuan sebelumnya ya. Kita sudah lakukan kalibrasi, itu kan kita perlu mengambil citra kanan, citra kiri. Ada 20 citra kanan, 20 citra kiri. Nah, kalau di sini kita tidak perlu melakukan 20 itu, karena kita sudah mendapati kamera ini sudah terkalibrasi ya, seperti sebelumnya. Walaupun yang saya contohkan di pertemuan pekan lalu itu adalah kamera yang bawaan pabrik ya. Nah, kamera sebenarnya sama. Ini karena kamera yang pabrikan itu ternyata saya sampaikan dulu itu tidak bisa diajak untuk real time. Dan akhirnya saya merakit lagi yang seperti ini ya, seperti yang terlihat di citra. Nah, kemudian ini yang kita bisa toleransi ya. Kalau misalkan tadi kan fontnya harus 30 gitu ya kalau hal-hal yang penting. Tapi kalau misalkan seperti ini yang ada di histogram ini saya ambil dari Adobe Photoshop ya, histogram citranya ini. Itu tidak bisa karena ini terlalu kecil. Saya memang tidak melakukan magnifying atau pembesaran atau zooming ya di bagian ini karena mungkin ini tidak terlalu menjadi fokus perhatian di presentasi kita. Jadi saya tidak perlu perbesar bagian ini. Nah, kita hanya perlu menjelaskan bahwa yang kita akuisisi adalah citra kiri dan citra kanan. Kalau dilihat secara histogram grafisnya, ini saya ambil atau kita ambil dari Adobe Photoshop, maka hasilnya seperti ini. Nah, dilihat di situ ya, ini bahwa ini distribusi dari warnanya ini tidak rata ya, dari kiri ke kanan. Ada yang kosong ini, ada yang warna kosong sebenarnya kecil itu ya, di bawah ini. Grafiknya ada yang tinggi sekali. Nah, kita nanti usahakan bahwa distribusi warnanya ini di masing-masing citra kiri dan citra kanan itu merata. Tidak ada yang jauh lebih tinggi, tidak ada yang jauh lebih rendah. Nah, itu nanti bagian dari proses berikutnya ya. Ini contoh. Jadi kalau menyampaikan di presentasi seperti itu. Jadi kita hanya perlu memperlihatkan gambar, tapi narasinya kita yang buat atau kita yang jelaskan. Nah, tip atau triksnya nih ya, kalau nanti Pak, kalau saya hanya menampilkan gambar itu saya kadang lupa Pak, misalkan gitu ya. Apa yang saya perlu sampaikan. Nah, penjelasan yang kita perlu sampaikan itu kita bisa buat di notes-nya atau catatannya ya. Jadi di slide itu kan di PowerPoint itu ya, itu kita bisa tambahkan note-nya. Dan note itu tidak muncul di slide atau di apa namanya LCD proyektornya atau di tampilan di tim pengujinya, yang nanti muncul hanya di komputernya kita gitu atau di laptopnya kita. Jadi caranya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan yang tadi kebetulan tidak hafal apa yang ingin disampaikan, tidak bisa, mungkin takut lupa juga, itu bisa menampilkan copy paste penjelasan yang ada di naskah ke note-nya. Nah, itu jadi seolah-olah kita menjelaskan padahal kita ada sedikit nyontek bacaan gitu ya. Ini tips nih kalau nanti melakukan presentasi gitu ya. Baik, berikutnya kita lihat. Nah, kita kembalikan lagi ke blok diagram lengkapnya. Jadi ini sebenarnya tumpukan slide-nya banyak di sini di slide ini. Jadi tampaknya di yang melihat gitu ya, ini mengembalikan ke yang tadi. Padahal ini sebenarnya saya tumpuk lagi slide-nya atau gambarnya itu ya dengan yang lengkap ini. Kemudian saya hilangkan lagi. Nah, jadi tumpukannya banyak sekali. Nanti kalau misalkan saya PDF-kan itu mungkin akan terlihat aneh nanti di materi yang saya unggah gitu ya. Nah, ini adalah proses berikutnya, pra-processing ya. Kalau bahasa Inggrisnya pre-processing. Kalau di bahasa Indonesia kan pra-pemrosesan. Apa yang dilakukan di situ? Yang dilakukan adalah, ini contohnya ya, dan sudah kami lakukan juga. Ini meratakan histogram citranya. Jadi kalau tadinya ya, mungkin kalau kita lihat sebelumnya, nah ini dia nih, nah saya tunjuk ini,
Ini kan tidak rata, ada yang tinggi, ini tinggi juga, ada yang kosong atau mungkin rendah sekali di sini. Nah, itu yang dilakukan di pra-processing atau pra-processing. Kita lakukan perataan. Nah, di MATLAB itu ada ya, nanti tinggal pakai saja perintahnya, histogram equalization kalau tidak salah namanya. Jadi kalau di Adobe Photoshop juga sebenarnya ada ya, ini proses histogram equalization-nya atau penyamaan histogramnya, atau istilahnya di sini penyamaan, bukan penyamaan sih, perataan ya, bahasanya perataan apa namanya nih, warna ya, distribusi warna citra di sini. Kalau kita lihat ya, ini dari kiri ke kanan ini kan tidak ada yang tinggi sekali, tidak ada yang rendah sekali, tapi ya walaupun ada fluktuasinya itu memang wajar ya, ini juga ada fluktuasi nilai intensitas warna dari citra itu. Nah, berikutnya yang dilakukan setelah tadi histogram equalization adalah mengonversi dari citra yang tadi berwarna nih ya, ini citra kan berwarna nih. Ini bisa dilihat dari histogramnya ada warna ungu, ada warna kuning, warna hijau, merah, abu-abu gitu ya. Nah, kita sekarang konversi menjadi citra abu-abu saja. Baik, selamat datang untuk yang baru bergabung. Sebentar saya mute dulu, karena mikrofonnya tampaknya tidak di-mute. Nah, sudah. Mohon maaf, saya mute ya ininya, mikrofonnya, biar tidak mengganggu kawan-kawan yang lain. Nah, itu adalah hal yang dilakukan di pra-pemrosesan. Jadi jangan, kalau istilah saya sih, jangan engken gitu ya, menyampaikan apa yang kita lakukan. Dan itu tidak boleh disembunyikan sebenarnya. Jadi kalau nanti Hasran ya melakukan penelitian, Hasran sudah membuat blok diagram. Nah, blok diagram itu apa saja subjek di dalamnya, itu dijelaskan. Jadi jangan sampai ada yang disembunyikan gitu ya. Karena banyak juga yang menyembunyikan, wah ini tidak perlu disampaikan. Akan tidak ya, kita perlu sampaikan semuanya. Dan kita usahakan bisa menyampaikan semuanya, tapi dalam jangka waktu yang singkat. Jadi singkat, padat gitu ya. Tidak ngalur ngidul istilah orang Jawa. Nah, kembali lagi kita perlihatkan tadi dan kita hilangkan lagi yang kita tidak ingin jelaskan. Kita fokus ke situ ya, deteksi tepi. Apa yang kita lakukan? Kita mendeteksi tepi. Jadi ini image processing ya, masuknya. Jadi image processing, tapi kalau di realnya, ini di aslinya itu sebenarnya video processing. Karena yang diproses bukan citra, tapi video. Makanya kalau ada yang melihat di profil saya di Google itu terlihat ada profil video processing. Karena memang saya pernah melakukan video processing di pada waktu membuat robot ini ya, dan membangun robot ini, dan pada waktu penelitian kaitannya dengan tadi distance estimation. Tapi kalau lihat dari jumlah yang partisipan hari ini itu tidak semuanya hadir ya, padahal ini pertemuan terakhir nih. Biasanya kalau di bulan puasa itu ya, yang tarawih pertama dengan tarawih terakhir itu kan banyak biasanya. Sama kalau di kuliah juga biasanya, tapi nggak tahu nih, jangan-jangan lupa atau jangan-jangan di pekan lalu itu dianggap pertemuan terakhir oleh kawan-kawan mahasiswa. Jadi hari ini tidak banyak yang hadir misalkan. Tapi tidak, karena ini ada 40 orang ya. Sekiranya hadir semua nih. Mungkin di kelas yang tadi pagi kayaknya banyak yang tidak hadir. Tapi kalau kelas ini saya kira hampir semuanya hadir nih, karena ada 40 partisipan dikurangi saya 2 orang, berarti 38. Kalau ada 40 berarti hanya 2 orang yang tidak hadir. Ada kawan yang tidak hadir di Zoom pagi ini? Mungkin ada yang tahu? Seman mungkin, oh si Amar tidak ada nih misalkan. Amar mana Amar? Amar? Goreng. Oh ada. Amar katanya tidur kata temennya. Baik, alhamdulillah Amar ada nih. Saya jadi ingat karena Amar kemarin sempat ngontak saya, Pak, mohon maaf di beberapa pertemuan tidak bisa hadir. Tidak apa-apa, Mar. Masih bisa dilihat di rekamannya di YouTube nomornya nanti, Mar. Baik, berikutnya ini saya mengubah posisi saya lagi karena capek saya berada di posisi yang sama. Tadi ya kita ke deteksi citra tepi ya. Jadi ini kenapa citra tepi nanti ada kaitannya dengan apa yang diusulkan di sini ya. Baik, tadi citra tepinya sudah. Jadi citra tepi itu tadi sekali lagi saya ulangi. Kalau tadi kita melihat ini ya, kursi, meja gitu. Tapi kalau misalkan di citra tepi itu kita tidak bisa melihat secara detailnya, tapi kita hanya melihat bagian tepinya saja. Ini ada kursi, ini ada meja, ini ada kursi dan meja, ini ada benda lain, ini ada
objek lain gitu ya. Dan kalau ada objek itu biasanya tepiannya itu diberi warna putih ya, oleh ini ya, oleh si apa namanya toolbox-nya. Jika kita menggunakan toolbox apa misalkan sobel atau apa lagi saya lupa untuk deteksi tepi ini. Salah satunya itu. Yang saya gunakan juga sobel kalau tidak salah. Operator namanya, operator sobel. Nah, nanti bisa dilihat di MATLAB-nya ya. Nah, kita kembali fokus lagi ya. Tadi kita sudah fokus ke 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, sekarang kita fokus lagi ke proses deteksi warna kuning. Nah, di 2 pekan sebelumnya sudah saya sampaikan ya, cara mendeteksi dan men-tracking atau menelusuri ya objek dalam hal ini lampu yang berwarna kuning. Programnya sudah saya perlihatkan juga waktu itu, dan nanti bisa dicoba sendiri ya di MATLAB-nya, kira-kira bisa tidak detect. Ada, kalau misalkan warnanya warna yang lain, berarti filternya harus diganti. Kalau yang kemarin kan filternya yang kita lewatkan yang warna kuning, yang lainnya kita tapis gitu ya, atau kita filter. Nah, kalau misalkan ingin warna hijau, maka yang diganti, yang dilewatkan adalah yang green-nya, yang lainnya ditapis seperti itu. Nah, yang dilakukan adalah deteksi warna kuning. Saya tidak perlu jelaskan karena di pertemuan sebelumnya sudah ada penjelasan khusus tentang itu. Mungkin kaitannya dengan disparity map ini juga sebenarnya disinggung di pertemuan sebelumnya di kalibrasi kamera. Jadi di kalibrasi kamera yang sudah kita pelajari pekan lalu ya, atau Rabu lalu, itu kita menghasilkan citra yang sudah rektifikasi ya, atau sudah teratakan. Jadi citra kiri dan citra kanan itu di masing-masing objeknya itu sudah rata. Jadi maksudnya kalau misalkan kepala saya nih ya, bagian atas nih, saya tunjukin bagian atas kepala saya nih di citra kiri dan citra kanan itu sama posisinya. Jadi kita kemarin kan sudah perlihatkan itu. Itu ada yang dirotate berdasarkan sumbu X, Y, Z, ada yang digeser berdasarkan sumbu X, Y, Z-nya. Jadi sehingga oleh toolbox-nya kemarin itu kan sudah dihasilkan citra yang rata. Kenapa citra itu perlu rata antara kanan dan kiri? Karena untuk membangun citra disparity ini kita perlu itu ya. Jadi syarat utama untuk terbangunnya disparity map itu adalah citra yang terrektifikasi atau citranya itu sudah diratakan. Apa disparity map ini? Ini citra disparity map itu citra yang isinya adalah apa ya? Kalau di situ kalau gelap nanti dia artinya dekat. Tapi kalau misalkan terang artinya jauh gitu ya, antara seperti itu ya. Bisa jadi terbalik, saya agak lupa, sudah lama soalnya. Nah, untuk itu nanti kita perlu mengalkulasi lagi atau perlu menghitung lagi. Ada rumus sederhananya ya, sebenarnya tidak terlalu rumit sih rumusnya. Tapi saya tidak perlihatkan di sini. Rumusnya itu nanti dari citra ini kita hitung sehingga kita menemukan ini. Nah, depth map ya. Kenapa depth map? Karena kita ingin melihat jarak. Ya, jadi jaraknya berapa? Kita bisa lihat dari sini. Nah, ini citra depth map yang isinya adalah jarak dari objek. Mungkin kalau dilihat di situ kayak gambar abstrak gitu ya. Ini apa sih? Mungkin kalau Hasran lihat itu hanya citra hitam putih biasa, Pak. Ada kayak coret-coretan gitu ya. Sebenarnya di situ ada objek yang terdeteksi. Mungkin di sini ada kursi, di sini ada meja gitu. Saya tunjuk di sini ada objek apa lagi. Nah, yang warnanya ini itu menunjukkan jaraknya ya. Ini sebenarnya mungkin ada variasi warnanya ya. Hitam bukan antara putih sampai hitam gitu. Jadi ada abu-abunya juga, tapi mungkin tidak terlihat dengan jelas di citra kita sini contohnya. Nah, itu tadi ya kita sudah dapat jarak. Jadi misalkan kita lihat ya di titik anggap sini ya. Nah, maka itu kalau kita lihat nilainya ya di citranya itu dia akan tunjukkan bahwa di koordinat misalkan ini citranya kan 320 kali 240. Anggap kalau di sini ini di baris ke 100, kolom ke 50 misalkan ya. Kita lihat di sini, maka kalau kita ekstrak titik itu akan menunjukkan angka tertentu dan itu adalah angka jaraknya. Artinya jarak titik itu ke kamera berdasarkan hasil pengukuran oleh komputer jaraknya sekian. Misalkan jaraknya 1 meter, 2 meter, berapa meter gitu ya. Nah, kalau di sini kebetulan kan jarak yang bisa diukur itu maksimal 500 cm atau 5 meter. Karena memang arenanya yang digunakan untuk pengujian robot ini adalah 5 meter. Baik, karena tadi tujuan kita adalah untuk membangun grid
HDEP map. Sekali lagi ini mungkin ada yang bertanya-tanya dari di awal saya memperlihatkan gambar model usulan ini ya. Kenapa ada yang kotak berwarna putih, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna kuning gitu ya. Itu ada maksudnya. Memang fokus dari penelitian ini adalah yang berwarna biru. Yang berwarna kuning itu sebenarnya tidak jadi fokus, tapi juga dikerjakan, dibangun, dibuat gitu ya, diuji coba, tapi tidak menjadi fokus bahasannya. Karena bahasannya fokus kepada metode, bukan kepada alat, bukan kepada unjuk kerja dari robotnya, tapi secara detail menyampaikan unjuk kerja dari metodenya. Nah, yang ingin difokuskan adalah di sini, di membangun grid HDEP-nya. Mungkin di awal-awal mata kuliah yang semester lalu juga saya minta gitu ya. Coba di search di Google grid HDEP map itu, yang muncul siapa? Nah, bisa jadi nama saya dan kawan-kawan tim peneliti saya itu yang muncul ya namanya. Karena memang kami yang mengklaim nama atau istilah itu. Jadi intinya kalau saya persingkat ya, untuk grid HDEP map ini, sebelum ke gridnya tadi ya, kita lihat. Ini adalah proses yang dilakukan adalah proses penyubstitusian ya dari tadi citra depth ini ke citra tepi. Jadi citra tepi tadi kan yang muncul hanya titik-titik atau garis-garis putih ini ya, namanya titik-titik putih yang membentuk objek. Jadi misalkan ini meja, ini saya tunjuk, itu kan ada titik putih-putihnya ini. Nah titik putih itu kan ada koordinatnya nih. Nah, koordinatnya yang sama itu kita gantikan nilainya dengan yang ada di citra depth tadi, atau citra yang berisi nilai jarak tadi. Nah itu untuk namanya substitusi ya kalau istilah saya itu. Kalau istilah lainnya kita gantikan gitu. Tapi kalau bahasa matematis, bahasa ilmiahnya menyubstitusikan, bukan mensubstitusikan ya, itu bahasanya tidak baku. Kalau menurut bahasa Indonesia yang benar itu menyubstitusikan. Jadi digantikan. Setiap titik yang berwarna putih di citra tepi ini kita gantikan nilainya dengan nilai yang ada di titik yang sama di citra depth atau citra jarak ini. Jadi seperti itu ya. Jadi proses itu yang dilakukan, termasuk juga kalau kita ingin mengukur jarak lampu ya. Kalau kemarin kan atau sebelumnya kita hanya tahu koordinat lampu itu ya. Misalkan koordinat lampu itu ada di 200 kali 100 misalkan. Oh itu ada di koordinat. Nah sekarang kita ingin tahu jarak di titik itu berapa. Kita substitusikan juga nilainya dengan yang ada di citra depth ini. Misalkan ada di tengah-tengah sini misalkan ya, dari penglihatan robotnya, maka lampu itu kita lihat. Oh, di situ lampu itu ternyata berjarak kali di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin sekitar 5 kali 42 meteran ya, 2 meter lebih sedikit. Jaraknya antara robot ini yang saya tunjuk dengan lampu ini. Nah, itu caranya seperti itu ya. Nah, kenapa tidak semuanya kita substitusikan? Mungkin ada yang bertanya juga. Karena itu akan memperlambat proses berikutnya ya. Dan itu akan memperbanyak waktu komputasi. Waktu komputasi maksudnya ini kan harus mengonversi semua titik ya. Ada 320 kali 240 titik. Nah, ada sekian ribu titik yang harus diubah ya. Nah, itu tidak efektif jadinya. Nah, ini bahasanya tidak efektif. Tidak efektif dan tidak tepat guna atau bahkan tidak efisien gitu ya. Mohon maaf bukan tidak efektif, tapi tidak efisien. Artinya waktunya tidak hemat, boros waktu. Nah, untuk menyingkat waktu, untuk mengefisienkan waktunya, maka kita perlu hanya mengkonversi atau mensubstitusikan titik-titik yang kita perlukan saja. Ya, artinya gini, kalau misalkan di sini kan yang warna hitam ini kan tidak ada objeknya tuh. Nah, kalau tidak ada objeknya, ngapain kita ukur jaraknya? Yang kita perlu ukur jarak adalah yang memang ada objeknya. Nah, kita teruskan lagi. Masih di grid HDEP map ya. Kenapa tidak ada gridnya? Karena kita akan bagi-bagi. Tadi kita sudah dapat hasil substitusi citra jarak atau citra depth tadi ke citra tepi. Jadi citra tepi ini tampilannya masih sama seperti ini, masih sama tampilan citra tepi, tapi isinya sudah lagi tidak. Kalau citra hitam putih itu kan kalau di pengolahan citra nilainya hanya 1 dan 0 ya. Nah, citra yang tadi berwarna putih itu kan 1 nilai pikselnya. Nah, itu sudah kita gantikan semua dengan nilai dari citra depth-nya tadi. Jadi citra yang ini namanya citra HDEP ya. Itu isinya tidak lagi berupa angka 1 dan 0, tapi isinya sudah ada angka-angka yang
menunjukkan jarak. Nah, untuk mengetahui posisi relatifnya, kita akan bagi-bagi lagi. Nah, makanya kita di sini atau di penelitian ini, contoh ini ya, itu membaginya menjadi 5 grid, vertikal dan juga horizontal. Kebetulan waktu itu setelah dibagi jadi 5, ukuran gridnya jadi pas gitu. Kalau dibagi secara ini ya, vertikal seperti ini, maka di masing-masing gridnya ini ukuran horizontalnya 64 dan 48 pixel. Jadi 320 dibagi 5 jadi 64, 240 dibagi 5 menjadi 48. Mungkin tadi saya lupa menyampaikan ukuran pixelnya ya dari citra yang diakuisisi. Nah, di pertemuan kalibrasi kamera sebelumnya itu kan sudah saya sampaikan, citra yang diakuisisi atau di capture atau diambil itu ukurannya 320 kali 240 sesuai dengan keperluan kita ya. Nah, keperluan di penelitian ini atau di contoh ini seperti itu, 320 kali 240. Kenapa itu? Karena memang untuk membuat nanti ini bisa berjalan secara real-time. Jadi jangan sampai nanti ukuran citranya besar kemudian tidak bisa jadi real time. Kemudian juga yang perlu saya sampaikan, kalau ukuran citranya besar, kemudian hasilnya bagus, itu wajar ya, sama ya seperti saya sampaikan di sebelumnya. Tapi kalau ukuran citranya kecil, hasilnya bagus, itu luar biasa ya. Itu artinya ada hal yang baik di situ. Nah, ini contoh yang tadi ya. Jadi gridnya itu setelah di program ya tadi ya, dibagi-bagi, kemudian kita tambahkan ini informasi nilai masing-masing gridnya itu. Jadi masing-masing grid itu punya jarak. Dan ini di waktu itu ya di penelitian ini masing-masing grid itu kita hitung atau saya hitung nilai jarak minimumnya. Jadi misalkan kalau tadi di sini ya, ini ada meja, gitu ya. Ada meja, di situ ada kaki meja, ada bagian atas meja, kemudian ada meja yang dekat dengan kamera, ada lagi agak jauh dengan kamera. Nah, di masing-masing grid ini kita ambil yang bagian terdekatnya saja. Kenapa? Karena itu tujuannya kalau misalkan kita menghadapi suatu benda gitu ya, maka yang akan kita tabrak itu adalah benda yang terdekat dengan kita ya. Kalau misalkan kita jalan nih, naik sepeda motor misalkan ya, ada mobil gitu. Nah, mungkin kita melihat jarak bagian depan mobil itu ke kita 5 meter misalkan ya. Kemudian jarak yang bagian belakang mobil itu 2 meter. Nah, kita kan tidak mungkin memperkira yang kita lihat dan kita perhatikan itu adalah bagian depan mobil ya. Nah, kalau misalkan kita berada di belakang mobil jalan di depan kita, kemudian kita berada di belakang mobil, kemudian kita tahu jarak depan mobil itu ke kita 5 meter, jarak belakang mobil dengan kita 2 meter. Nah, tidak mungkin kita memperhatikan yang bagian depan mobil, kan? Jadi yang kita perhatikan adalah bagian yang terdekat dengan kita. Jadi kalau misalkan hasran mau ngerem, jangan sampai ngerem. Wah, ini masih jauh nih bagian depannya, ini jangan direm dulu. Ya, kalau seperti itu keburu nabrak bagian belakangnya gitu kan. Nah, yang dilihat atau diperhatikan adalah bagian yang terdekat. Begitu pula dengan yang dilakukan di penelitian atau di metode usulan ini, model usulan ini. Jadi dari sekian banyak titik yang ada di grid ini, itu yang diambil hanya bagian yang terdekat saja. Karena itu nanti yang dijadikan masukan utama untuk keputusannya ya. Nah, itu dia. Mungkin kalau ada yang belum paham nanti bisa lebih detail lagi ya bertanya. Nah, saya teruskan karena waktu kita terbatas, jadi saya tidak bisa menjelaskan semuanya ya. Baik, sudah hampir jam 10 ya, bisa 4 menit. Saya teruskan. Nah, berikutnya adalah tadi keputusan arah geraknya. Jadi ini ada rule, ada aturan yang dibuat untuk keputusan arah geraknya, ada sekian banyak nih, ada 6. Nah, ini kalau yang melihat nanti hasil penelitian saya di tahun 2020 ini bulan Juli ini ya, terbitan bulan Juli itu bisa dilihat. Itu adalah yang membahas tentang ini. Ada flowchart-nya di situ, ada penjelasannya juga. Nanti kalau yang ingin melihat bisa dibaca di situ. Jadi dari deteksi warna kuning dan seterusnya sampai nanti bagaimana kalau dia terlalu dekat, bagaimana dia kalau masih jauh keputusannya apa. Nah, kalau misalkan posisi lampunya itu tidak pas dengan posisi tengah dari penglihatan kameranya seperti apa, itu ada rule-nya, ada aturannya. Nah, berikutnya, nah ini yang saya beri warna kuning. Jadi yang diberi warna kuning itu adalah perangkat kerasnya sebenarnya.
Dan karena itu tidak menjadi pokok bahasan, jadi kita beri warna kuning ya. Nah ini sudah saya jelaskan harmonic drive system robot, jadi sudah saya perlihatkan di pertemuan keberapa itu ya. Saya tidak ingat persis, nanti bisa dilihat. Ini juga, jadi ini adalah spesifikasinya, bisa dilihat secara detail di situ. Dari dimensinya, kemudian kecepatan geraknya, kamera yang digunakan apa, torsinya berapa, diameter rodanya berapa, berat totalnya berapa. Nah ini berat totalnya 5,3 kilo gitu ya, sekitar 5,5 kilo lah, ngetop dengan robotnya. Nah, itu cukup berat. Jadi untuk motor ini, alhamdulillah waktu itu cukup bagus, karena saya sempat juga mau menggunakan motor yang torsinya kecil, itu ternyata tidak kuat, robotnya tidak jalan. Baik, kita teruskan. Nah, tadi ya, untuk menguji metode yang diusulkan tadi, misalkan kita contohkan, kita mengusulkan metode atau kita mengusulkan alat ini, kemudian skenario-nya apa? Skenario-nya kita coba dengan robotnya digerakkan di arena tertentu dengan 1 obstacle, 2 obstacle, 3 obstacle, gitu ya, atau 4 obstacle, atau lebih banyak lagi obstacle-nya seperti apa. Nah, kita lihat hasilnya. Jadi yang dilihat itu secara menyeluruh ya. Yang pertama misalkan hasil pengukuran jarak antar tadi kan, di tujuan kita ingin mengukur jaraknya, dan kita bandingkan hasilnya dengan pengukuran oleh kita ya, maksudnya kalau oleh sistemnya berapa, kemudian oleh kita menggunakan meteran itu berapa, dan hasilnya ternyata cukup mendekati ya. Ini kalau lihat grafiknya itu dia dempet antara hasil pengukuran yang sebenarnya dengan pengukuran oleh sistem. Pengukuran oleh sistem yang warna biru dan pengukuran oleh jarak sebenarnya berwarna merah, jadi cenderung atau hampir sama ya, titik-titik. Coba kita lihat lagi, ini dalam bentuk grafis. Nah, kemudian ada juga yang melihat skenario yang pertama, itu ada 3 skenario ya. Di masing-masing skenario-nya itu ada sekian kali percobaan lagi. Kemudian di situ ada ketentuan-ketentuannya, ini jarak tempuhnya berapa, ratanya berapa, semuanya disampaikan. Dan jangan lupa satuannya. Kalau di fisika itu kan ini satuannya itu penting nanti. Untuk nah, kemudian di kesimpulan itu jangan lupa ya, kita itu harus menyampaikan apa yang menjadi perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Misalkan yang pertama nih, ada selisih kesalahan pengukuran. Kalau sebelumnya misalkan kesalahan pengukurannya 5 cm, dan di penelitian ini hanya 3 cm gitu ya. Kemudian kalau di penelitian sebelumnya jarak diukur sekian, kita bisa mengukur sekian sampai sekian. Gitu ya. Kemudian kalau misalkan di sebelumnya itu perlu waktu 50 sekian detik, maka di penelitian kita hanya sekian 0,09 sampai 0,14 detik misalkan. Itu yang penting ya, yang disampaikan. Kemudian akurasinya berapa juga. Saya agak cepat karena waktu kita sudah hampir habis sebenarnya, atau habis bahkan ya. Jadi ini sarannya kalau misalkan nanti di presentasinya. Nah, di nomor 2 ini sudah berhasil saya kerjakan, nomor 1 belum. Jadi sebenarnya mungkin yang jadi PR kawan-kawan atau penelitian berikutnya ya. Baik, terima kasih. Ini contoh tadi presentasi hasil penelitian ya. Jadi nanti silakan, tadi yang tadi pagi saya lupa merekam, mudah-mudahan ini nanti berhasil rekamannya, saya bisa unggah ke YouTube channel saya, nanti bisa dilihat kembali. Kalau misalkan ada penjelasan yang kurang ya, bisa dilihat. Mungkin kalau ada yang mau komentar di channel situ boleh. Ada yang mau subscribe juga, alhamdulillah gitu ya. Kemudian karena ini pertemuan terakhir, saya stop dulu share screen. Saya perlu menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam proses penyampaian ada yang kurang berkenan. Kalau tadi saya menyampaikan undang-undang kaitannya dengan bimbingan skripsi saya juga, saya mohon maaf. Tapi saya tidak menyampaikan namanya untuk menghindari dosa gibah ya. Karena kata Pak Ustadz kalau tanpa nama itu tidak gibah, kecuali menyebutkan namanya ya. Makanya saya tadi menjaga betul kalau biar saya tidak keceplosan menyebut namanya siapa. Kemudian saya juga mohon maaf kalau misalkan pertemuan kita tidak bisa dilakukan praktikum ya, mata kuliah ini selama hampir 1 semester ini hanya 2 kali kita sempat praktikum. Tapi itu pun sudah saya coba usahakan menyampaikan atau memperlihatkan demonya, dan saya unggah lagi ke YouTube, walaupun mungkin tidak banyak yang berkenan atau mau menonton kembali rekamannya atau mau belajar kembali dari rekaman yang sudah saya unggah, walaupun itu sudah cukup istilahnya usahanya sudah lumayan ini ya,
Jadi kalau ngedit video itu mungkin kalau ada yang biasa ngedit video tidak bisa sejam 2 jam selesai, bisa berjam-jam, bisa berhari-hari. Tapi ya tidak masalah sih kalau saya sudah tugaskan untuk melihat, menonton, meresum atau melakukan tulisan ulang. Tapi banyak juga yang mengcopy paste seperti itu. Saya tidak sebutkan juga namanya, tapi dari yang sudah mengumpul 50-an orang itu kebanyakan yang mengcopy paste apa yang sudah saya buat di slide itu, di copy paste saja dimasukkan situ, tidak dijelaskan dengan kata-kata sendiri. Nah, saya pun mohon maaf karena saya sebutkan itu untuk menjadi pembelajaran bagi saya dan juga kita semua ya. Terima kasih, sampai bertemu lagi di mata kuliah yang lain. Mudah-mudahan kita panjang umur dan mungkin kalau misalkan ada yang kurang berkenan, sekali lagi saya mohon dimaafkan, mohon maaf, minta ridho untuk halal gitu ya. Baik, saya kira itu dulu. Terima kasih sudah bergabung pada hari ini dan selama 1 semester ini mau memperhatikan apa yang saya sampaikan di online ini terutama. Sekali lagi saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi